Rangkaian turnamen bulu tangkis berskala nasional BNI Sirkuit Nasional 2023 akhirnya resmi bergulir. Kota Bandung, Jawa Barat dipercaya menjadi seri pertama lewat sirkuit nasional kategori A yang mempertandingkan kelompok pemula. Sudah hadir Kiki Haryadi yang tengah berada di arena BNI Sirkuit Nasional 2023. Kiki, selamat sore. Bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya laga dan juga hasil dari pertandingan hari ini? Ya Reza, selamat sore. Hari ini hingga pukul 17.30 BNI Sirkuit Nasional A 2023 ini masih terus berlangsung ya di sejumlah gor yang ada di Kota Bandung. Yang pertama di kawasan Pajajaran dan yang kedua di tempat saya melaporkan saat ini di Gor Koni di Jalan Jakarta, Kota Bandung. Dan memang pertandingan masih terus berlangsung baik itu untuk ganda campuran, kemudian juga tunggal putra, tunggal putri dan juga ganda putra ataupun ganda putri untuk memperebutkan masing-masing ke babak selanjutnya. Kalau tadi laporan sebelumnya saya sampaikan kepada rekan bahwa pada hari ini ada dari 32 besar menuju 16 besar, tapi pada sore hari ini juga untuk ganda campuran tengah memperebutkan posisi menuju ke 8 besar. Artinya persaingan akan semakin lebih ketat dan juga tensi di lapangan ini cukup tinggi begitu Reza. Informasi yang kemudian kami dapatkan dari pihak panitia bahwa total pada hari ini ada sekitar 192 pertandingan yang tersebar di dua gor tadi. Kalau misalkan hari pertama, hari kedua dan juga hari ketiga memang tersebar di 3 gor, namun pada hari keempat ini sudah mulai difokuskan di 2 gor, yakni Gor Pajajaran dan juga Gor Koni di Jalan Jakarta di wilayah Kota Bandung ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelas, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Mimi Irawan, Kabid Turnamen dan juga Perwasitan dari PBSI. Bu Mimi, selamat sore. Kalau misalkan melihat tensinya semakin kuat, semakin tinggi anak-anak muda, atlet-atlet muda ini, bagaimana PBSI melihat kejuaraan ini, Bu Mimi? Ya, selamat sore dulu untuk Permisa. Ya, kalau saya sih wajar saja ya, karena mereka sudah tahu kalau mereka bisa sampai puncak kan poinnya jauh lebih baik. Nah, saya berharap sampai sore ini pun dari round 16 ke 8 itu cukup ketat. Rata-rata rubber, tapi sore ini boleh dikatakan masih dalam on schedule lah ya waktunya. Jadi mudah-mudahan tidak sampai larut malam. Tetapi Anda bisa lihat sendiri kenyataannya memang seru ya, seru. Dan klub-klub yang bertanding pun bajunya hampir mirip-mirip semua. Itu dia, itu yang mau saya tanyakan. Kalau misalnya kita coba perhatikan ada 5 lapang di sini ya. Kalau misalkan dilihat seragamnya itu hampir sama, baik lawannya ataupun yang melakukan perlawanan begitu. Bagaimana PBSI melihat ini, Bu Mimi? Ya, memang kita tahu bahwa peserta ini kan dari 219 klub secara keseluruhannya. Tetapi boleh dikatakan beberapa klub besar yang boleh dikatakan yang sangat dominan dan kontinu melakukan pembinaan. Tentu mereka yang memetik hasil. Nah, tetapi anak-anak atlet-atlet ini pun juga tidak mudah. Mereka juga harus bersaing dulu di babak-babak awal melawan klub-klub yang lain. Walaupun sekalipun klub kecil juga bisa juga menjadi batu sandungan. Tetapi so far ya kalau kita lihat pada akhirnya ya ada 4 klub besar lah yang masih bertarung. Karena kita tunggu aja karena ini ada 5 nomor. Baik di 3 kelompok usia, mudah-mudahan saja ada kejutan-kejutan. Bagi PBSI, siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik. Dan kami mengharapkan banyak atlet-atlet yang muka-muka baru muncul. Karena di sirkuit nasional ini pemain pelatnas tidak boleh ikut, pemain luar negeri tidak boleh ikut. Sehingga boleh dikatakan kita pure mendapatkan atlet nasional yang ada lah, yang sudah berjalan seperti itu. Bu Mimi begini, kalau misalkan outputnya tentu kan mencari juara, mencari pemenang dalam kompetisi ini. Tapi lebih jauh dari itu PBSI sebetulnya mencari bibit-bibit unggulan di sini. Nah, bagaimana sejauh ini melihat potensi-potensi anak muda di kejuaraan ini, Bu Mimi? Ya, kalau saya melihat bulu tangkis Indonesia tidak akan kekurangan atlet bulu tangkisnya sendiri. Sebab dari usia dini sekalipun banyak sekali peminatnya. Tetapi yang kita cari kan yang usianya itu boleh dikatakan under 15 sampai under 18 begitu. Karena inilah usia yang ibaratnya usia yang menuju ke yang lebih baik, lebih besar dan mudah-mudah begitu. Dan tentu banyak yang akan dinilai dari posturnya, pukulannya, segala macam poinnya. Jadi bukan mudah, jadi masih ada mereka punya ujian-ujian melalui Sirnas yang masih ada 4 lagi sampai nanti menuju Sirnas Premier. Setelah Sirnas Premier nanti baru ada Kejurnas, baru ada seleksi nasional. Jadi perjalanan mereka masih panjang dan mereka tahu, klub-klub juga tahu untuk itu. Nah, jadi klub-klub juga
harus getol bertempur dan ya tentunya amunisi juga harus kuat ya begitu. Tapi atlet sendiri juga harus siap, jangan ini boleh dikatakan tim dokter aja mulai 2 hari ini sudah mulai memberikan pengobatan. Jadi kita bisa lihat atlet sekarang juga sedikit agak rapuh, ya agak rapuh, tapi tidak semua. Dan itu mungkin karena terlalu capek, karena mereka ada yang bermain rangkap. Baik. Itu risikonya. Bu Mimi, terakhir singkat saja mungkin bisa digambarkan kepada kami. Hari ini kan quarter final, artinya kan besok semifinal, kemudian lusa kita baru masuk ke final. Bagaimana persiapan dari PBSI menjelang partai semifinal dan juga final untuk 5 nomor ini? Persiapan kita sudah matang, kita siap saja tinggal melaksanakan. Artinya sudah kita tahu kalau hari ini sudah selesai, besok pagi masih ada quarter final, ada 16 match. Setelah itu kita menuju semifinal ada 30 match. Nah nanti baru Sabtunya baru tinggal 10 matchnya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya dari segi teknis pelaksanaan, tinggal lagi siapa orangnya yang maju ke sana masih belum kita bisa tentukan saat ini. Mudah-mudahan banyak Mas yang bisa maju deh untuk Indonesia. Wajah-wajah baru, itu harapan. Terima kasih Ibu Mimi atas informasi dan waktunya. Silakan melanjutkan kembali aktivitasnya ya. Oke, tadi informasi dari Ibu Mimi, Kabid Turnamen dan juga Perwasitan dari PBSI yang mengatakan bahwa memang semakin mendekati partai final akan semakin seru persaingan dan juga pertandingan dari masing-masing partai. Ada 5 nomor yang kemudian ditandingkan pada Sirnas 2023 ini. Dan yang paling penting adalah tadi yang disampaikan oleh Ibu Mimi, ternyata outputnya tidak hanya sebatas pemenang ataupun juara saja, tapi juga PBSI akan membidik dan juga melihat potensi-potensi muda, bibit-bibit muda ini untuk kemudian dijadikan sebagai simbol atlet nasional, begitu atlet Indonesia. Itu artinya apa? Tidak hanya dari PBSI aja yang kemudian melihat dan juga mengontrol, tapi dari para atlet-atlet muda juga harus memberikan kualitas yang terbaik, performa yang terbaik ketika pertandingan berlangsung. Dan bisa saja ini bisa menjadi peluang ataupun kesempatan mereka untuk bisa mengupgrade diri mereka, termasuk juga tidak hanya sebatas teori, praktik dan lain sebagainya, tapi juga untuk membumbung ataupun misalkan melatih mental mereka ketika berada di pertandingan. Reza. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.